about being a photo. Like her can exist. Sorry, ternyata belum diaktifin ya soundnya ya, jadi nggak kelihatan suaranya ya. Tanda mujizat sertai tiap. Ya udah deh, kita mulai aja ya. Oke, yuk silahkan yang belum buka kameranya dibuka dulu kameranya lah. Ya. Saya duduk di sini nggak apa-apa kan kalau saya buka itu
Masker kan ya? Soalnya ngap. Ngomong-ngomong nggak ada air purifier ya di sini ya? Nanti dicariin. Ya udah. Oke, guys. Yang di rumah, tolong yang belum buka kameranya, yuk buka dulu kameranya yuk, biar kita biar kita bisa komunikasi. Ya. Kamu lihat, Mister juga kan buka kamera ya. Orang ganteng, ya kan? Orang ganteng, orang cantik, ya kan? Harus percaya diri buka kameranya. Jadi kalau kamu nggak buka kamera, dipertanyakan itu gambar dirinya. Dan Mister juga udah kasih tahu kemarin bahwa apa sih yang perlu malu gitu, ya kan? Karena kita ini diciptakan Tuhan sempurna, betul nggak? Apapun keberadaan kita, bagaimanapun bentuk tubuh kita, ya kan, itu ciptaan Tuhan, kita diciptakan sempurna, betul nggak? Jadi kenapa harus malu buka kamera gitu ya, buka berdiri suruh lompat gitu, ya kan? Oh, Amanda lagi sakit, kita ntar berdoa ya buat Amanda. Kamu sakit apa, Amanda? Kecapean ya? Bukan. Oh, ya udah, minum vitamin C, jangan lupa. Minum yang banyak. Oke, yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Kita sama-sama ya, baik yang ada di sini, ya baik yang ada di rumah, kita berdoa sebelum kita nyanyi dulu satu lagu. Ini lagu ini kan udah pada tahu ya? Udah pada tahu belum? Guys, yang ada di rumah nggak jawab mereka. Oh, berarti salah itunya ya, salah zoomnya ya, kenapa kena mute ya? All good, sir. Everything is good. Panas sekali. Saya sih nggak mau disalahin. Marvel berdoa, Mister. Oh, Marvel. Iya, kan biar Marvel. Where is Caroline? Waduh. She's He's there. there. Caroline, you let's pray, Caroline. And in English ya. Kamu jangan ketawa. Oke, come on, Caroline. Okay. Okay. God, thank you for this day. Thank you for this wonderful morning that you've given us, blessing us with good weather and hopefully with good health. Bless us all because now we want to begin the class. Thank you for blessing us with Matt Albert, who's able to teach us your word every single day. And thank you for blessing us all to be able to come here and join, even though if some of us may not be here. Bless them so that whatever happens, they'll still be able to get your holy word, God. Hallelujah. Amen. Amen. Oke. Thank you, Caroline. Pak Albert, itu si Federer ke spotlight, Pak. Oh, yang di spotlight Federer, masa sih? Wah, Saya Kayaknya tahu. Pak Albert kepencet. Doa lagi, Sir. Doa lagi, Sir. Iya, doa lagi. Enggak. Biar aja. Let it be. Let it be, boys. Serius, saya tadi mau spotlight Caroline, cuman Doa lagi, men. nggak kelihatan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mister ngeprank. Aduh. Ngeprank dia ya. Yuk kita nyanyi dulu lagu ini yuk. Ayo kita nyanyi dulu lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oke, ya. Arti lagu ini bagaimana hidup kita menggenapi firman Tuhan loh guys. Nah, intinya adalah apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, pikiran kita, pandangan kita, dan apapun yang ada dalam hidup kita, itu menggenapi firman-Nya Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi usahakan apapun yang kamu lakukan. Kalau saya biasa bilang begini, kamu harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi boleh saja kamu bercanda, oh canda saya ini sesuai firman Tuhan enggak gitu. Kamu boleh misalnya melakukan sesuatu, tapi ingat setiap hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya.
Oke, hari ini kita akan belajar, guys. Tapi sebelumnya kita mau check in dulu lah ya, biar seru ya. Ya. Nah, check innya adalah gini. Menurut kamu, kenapa sih Tuhan butuh kita memuji Dia? Ini loh, pertanyaannya gini. Menurut kamu kenapa sih kita butuh Tuhan? Ya, Tuhan juru selamat. Tuhan butuh kita memuji Dia gitu. Nah, boleh dicet aja. Emang emang Tuhan kayak manusia pengen dipuji-puji gitu atau lebay gitu kayak kita? Coba, menurut kamu kenapa sih Tuhan itu butuh dipuji gitu? Pengen dipuji gitu. Kenapa coba? Oke, Klins bilang karena Tuhan Yesus juru selamat, betul. Kalau dia Tuhan Yesus juru selamat, kira-kira dia harus dipuji nggak ya? Terus dia ngambek gitu kalau nggak dipuji gitu. Oh, the big question, ya kan? Pertanyaan yang sangat besar loh, pertanyaan yang ini, kenapa ya? Makanya kan kita lakukan tuh. Kita nyanyi gitu ya, bahkan kalau di gereja-gereja karismatik ada praise-nya, ya kan, lompat-lompat, tepuk tangan, teriak-teriak memuji Tuhan. Menurut kamu, kenapa sih Tuhan itu harus dipuji gitu? Apa dia butuh gitu? Nah, Alvaro bilang karena kalau tidak orang bisa memuji sesuatu yang aneh dan tidak jelas. Oke. Dapat masuk akal juga. Masa orang nggak bisa muji gitu ya? Oke. Nicholas bilang karena dia pencipta kita. Oke. To slow our approach. Oke. Karena dia mulia. Oke. Mengingatkan kita kepada Tuhan. Betul. Oke. Yang lain? Yang di sini? Ayo. Coba Joshua, kenapa kita harus memuji Tuhan, Joshua? Kenapa? Kehendak diri sendiri. Oke. Jessica, kenapa? Oh, karena kita pengen gitu ya. Oke, jangan langsung tutup kepalanya dong. Wah, ayo Kenzo, tutup kepala dari tadi. Ayo Kenzo, apa? Kalau menurut aku, memuji Tuhan itu bukan, itu kan kemauan kita sendiri. Nah terus kalau misalnya kalau kita lakukan, misalnya Tuhan sudah memberikan kita berkat tiap hari, sudah memberikan kita nafas setiap hari, kita sehat setiap hari. Kenapa kita nggak bisa melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan? Oke. Kenapa? Ya, kita kan sudah diberkati. Kalau Kenzo bilang, kita sudah diberkati setiap hari, kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kenapa kita nggak memuji Tuhan gitu? Oke, bagus. Kalau pendeta ngomong mah beda ya. Bener nggak guys? Oke. Untuk kedekatan iman kita, iman dengan Tuhan, betul Reina. Oke. Agar manusia juga tidak egois. Ya, bisa juga sih. Masa kita diberikan sesuatu, memuji Tuhan juga nggak ada gitu. Oke, guys, saya mau jelasin sedikit, guys. Ini perlu loh buat kita. Nah, kalian tahu nggak? Pada saat sebelum dunia dijadikan, ya kan?
sebelum dunia dijadikan, Tuhan bersemayam di tahtanya, ya kan? Ada satu malaikat, ya satu grup malaikat, satu malaikat yang namanya Lucifer, ya. Tadinya bukan Lucifer namanya, tapi Lucia. Lucia itu bukan Miss Lucy ya, bukan. Kalian jangan begitu. Langsung lihatnya ke belakang lagi, bukan. Enggak, bercanda. Oke. Just kidding ya. Oke. Nah, ada satu malaikat yang namanya Lucia. Lucia ini adalah cantik, indah, dan beautiful. Apalah? Di atas beautiful itu apa? Caroline, kalau English-nya itu apa? Di atas beautiful. Kenapa? Gorgeous. Ya. Nah, jadi segalanya. Nah, dia keruk-keruknya aja, semua badannya, semua kehidupannya itu memberikan musik atau lagu yang sangat indah. Dan pada saat dia melakukan lagu itu, dia nyanyi bahwa Tuhan bersemayam di tahtanya gitu. Jadi menyenangkan sekali begitu dia nyanyi. Tapi guys, lihat. Tapi karena dia bisa melakukan itu, sehingga dia menjadi sombong. Ya, dia menjadi sombong dan lupa diri. Dan bahkan dia berkata begini, kalau kalian nanti baca di dalam kitab Yesaya 49 ya, atau nggak usah dibaca, nanti coba cek gitu ya. Dia berkata begini, aku akan menyamai Allah yang maha tinggi. Saking sombongnya, kan dia dipuji kan, begitu dia nyanyi, Tuhan bertakhta dalam tahtanya gitu, bersemayam dalam tahtanya, sehingga apa? Dia menjadi sombong dan dia pengen menyamai Tuhan, sementara dia adalah malaikat, tidak sama dengan Tuhan gitu, jauh derajatnya di bawah Tuhan. Nah, sehingga melihat itu karena dia sombong, maka Tuhan, ya kan? Tuhan jatuhkan dia ke bumi yang tadinya namanya cantik, ya Lucia, diganti menjadi Lucifer. Ya, Lucifer inilah yang disebut dengan setan iblis, penguasa dunia, yang tadinya dia jauh di sorga, dia dibuang ke bumi yang paling dalam. Nah, dialah yang menguasai bumi ini, sehingga dia yang akan merekrut manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, begitu itu terjadi, sehingga Tuhan butuh yang namanya menggantikan Lucia itu sebagai pemuji dan penyembah. Dan Tuhan memilih siapa? Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Nah, dia pengen kita memuji menyembah Tuhan. Nah, itulah sejarahnya kenapa manusia itu disuruh kamu memuji menyembah Tuhan. Nah, di kitab-kitab Mazmur dibilang pujilah Tuhan, hai orang-orang kudusnya, pujilah Tuhan, hai kamu hamba-hamba Daud, gitu kan ya. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan butuh ya menggantikan itu tadi. Yang tadinya dia pemuji penyembah, dibuang ke bumi paling bawah, sehingga Tuhan menginginkan manusia itu menggantikan, dan nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah, guys. Gitu ya, itu sebatas pengetahuan ya. Nanti kita akan belajar, kamu nanti akan belajar itu mungkin di SMA gitu ya, belajar itu, atau kalau seperti Kenzo katanya dia mau jadi pendeta, dia nanti belajarnya di sekolah teologi ya, begitu ya. Ya nggak, Kenzo? Gini guys. Nah, oke. Nah, itu hubungannya. Jadi kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Ya, Tuhan itu sebenarnya tidak butuh akan pujian kita. Tetapi itu tadi gambarannya.
karena kita butuh Tuhan dan pemuji penyembah itu dibuang, maka Tuhan ingin kita menggantikan posisinya sehingga kita memuji menyembah Tuhan, gitu ya. Oke, guys, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin, guys? Minggu kemarin kita belajar apa ya? Yang Hakim yang lalim. Hakim yang lalim. Kira-kira ceritanya bagaimana, guys? Ada yang jelasin sedikit nggak? I'm the one who's doing it. Yes, oke. Apa? Oke, jadi hakim yang alim itu sifat karakteristiknya hakim ini, dia nggak takut sama orang-orang tua-tua di kota-kota ini, di kota-kota tersebut, nggak takut juga sama Tuhan, tapi dia main dengan hukum itu kerasnya minta ampun. Iya betul, Cleans, dia menghormati juga empat ini. Tetapi akhirnya ada seorang janda tua datang ke dia berhari-hari berturut-turut lamanya untuk meminta dia belalah dirinya dengan haknya supaya bisa melawan si lawannya ini. Berhari-hari didatengin, awal-awal sama si hakim ditolak sampai akhirnya karena mungkin si hakimnya gak ngerti gimana ya sebenarnya, hakimnya itu akhirnya memberikan muafakat alias iya ke si janda tua ini. Diberilah iya ke si janda tua ini, dan kurang lebih seperti itu, Sir, ceritanya, Sir. Oke, intinya kira-kira apa dari kita cerita itu, ya kan? Dari cerita hakim yang lalim itu, thank you ya, Nicholas, kamu sudah ingat dan bisa ceritakan. Nah, kira-kira intinya apa sih yang kita ambil dari pelajaran itu kemarin? Menghormati orang. Kenapa? Menghormati orang. Oke. Yang lain, guys? Doa sama Tuhan gak boleh ada pause, gak boleh ada stop, harus konsisten, wajib. Betul. Iya, betul. Jadi intinya adalah bagaimana kamu berdoa, ya. Apa yang akan kamu lakukan di saat berdoa, guys? Akhir-akhir ini, ya, dunia ini tidak akan menentu, betul nggak ya? Betul kan ya? Apa yang kita rencanakan menurut manusia tidak bisa diprediksi, guys. Ya kan? Nah, Mister di samping belajar agama, Mister juga belajar yang namanya perkembangan dunia gitu ya. Ini akhir-akhir ini kita tidak bisa percaya lagi apa kata dunia. Kenapa? Dulu bahwa diprediksi, ya kan, perekonomian dunia harus di dalam 2020 akan maju begini. Iya kan? Tetapi Tuhan buat sebiji virus yang namanya COVID-19 menghancurkan tatanan dunia, betul nggak? Bahkan ada meme-nya tuh di TikTok, ya kan? Mister jangan juga nanti, berarti Mister penggila TikTok, bukan. Tapi saya pernah lihat meme-nya gini. Ada orang, ibu-ibu, dia bilang gini, hey guys, dia bilang sama temennya gini, hey, saya pikir, kata dia, di tahun 2020 kita akan belajar bagaimana kita pergi ke bulan, kita bisa terbang, kita bisa mengendarai kereta listrik dan segala macam. Ternyata tahu nggak, guys, kata dia, kita diajarin bagaimana cuci tangan yang benar. Ya lucu, menurut saya lucu gitu, tapi dalam kelucu-lucuannya itu saya tangkap hikmatnya satu.
bagaimana Tuhan tuh bisa merubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin, guys. Ya kan? Makanya pelajaran agama ini penting. Ya kan? Makanya hubungan kamu dengan Tuhan tuh sangat penting. Bagaimana kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita nggak tahu, kita mau bikin, oh ya, kita pikir ilmu kita dapat merubah segala macam. Ya kan? Oh, kalau saya kuliah sampai S-Teller gitu ya, walaupun gelar S-Teller itu belum ada gitu ya. Menurut kita, hidup kita sudah berubah dan kita sudah akan bisa menguasai dunia. No. Ternyata di saat kita dekat dengan Tuhan, ya kan? Tuhan yang akan menuntun hidup kita, makanya Tuhan bikin apa? Siapa yang masih ingat? Di mana itu ayatnya yang berkata begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Itu aku kan. Itu di Mazmur deh, Mazmur. Coba cek Mazmur. Suruh berapa tuh? Itu aku kan bisa. Ya, kalian cari deh. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur berapa? 119 ayat 105. Ada? Hah? Coba lihat 105. Ya, itu. Nah, kenapa itu dibilang? Kenapa itu disebutkan begitu? Karena apa? Kita pengen, Tuhan tuh butuh gini loh. Setiap hari kita tanya Tuhan, guys. Maka berdoa itu tidak boleh hanya sekali sehari. Atau gini, kadang-kadang kan berdoa itu buat apalagi anak-anak muda seperti kalian, ya kan? Apa? 3 kali sehari. Cukup resep dokter supaya sehat katanya. Itu pun kalau ingat, betul nggak? Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kalau dia hari itu puasa, nggak makan, berarti 1 hari dia nggak berdoa. Benar nggak, guys? Oh, di sini mah nggak ada ya. Murid National Global School semuanya rajin berdoa sih. Bener nggak, Alvaro? Saya berdoa kalau mau tidur. Rajin berdoa ya semua ya? Ya saya. Agatha, gimana Agatha? Ya semuanya rajin. Semuanya rajin. Semuanya rajin. Ini lancar. Semuanya lancar kah? Kalau gitu gini deh ya. Mulai minggu depan saya minta jadwal doanya deh, mau nggak? Jangan, Sir. Saya 4 kali. Aku aja ribet banget. Makan pagi, makan siang. Guys, dengerin. Itu yang pada diam-diam aja, Mister. Mereka yang ada di NGS yang saat ini offline, mereka setuju loh, guys. Ya gara-gara mereka nggak pernah ketemu. Iya. Setuju. Kecuali ujian. Enggak. Nih. Kalau Mister, makanya kalian kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Dari SD kan kamu juga tahu kan kalau Mister tuh dari SD, ya kan, dari kamu SD di sini sampai sekarang SMP ngajar agama terus kan. Kenapa Mister nggak mau fokus ke buku agama? Ya kan? Ujiannya juga saya nggak bikin kamu menghafal kapan Musa lahir, terus di mana dia mati. Nggak penting buat saya. Yang penting adalah bagaimana kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kamu bisa bersaksi, Tuhan tuh baik loh dalam hidup saya. Gitu. Benar nggak? Benar nggak, guys? Karena gini, agama itu bukan teori.
Nih, kalau agama itu dianggap teori, itu adalah ilmu ahli-ahli filsafat. Mereka hanya mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang Alkitab, dia hafal semua, tapi mereka tidak menghidupi. Saya tidak mau kamu belajar nanti satu saat ditanya, kamu belajar, satu saat kita semua masuk, itu kan, kita semua meninggalkan dunia ini, terus kita akan berangkat ke sorga, di penghakiman itu ditanya, "Hei Maureen, kamu waktu sekolah belajar nggak? Belajar tentang Tuhan nggak?" Belajar. Siapa yang ngajarin? Tuh, padahal saya sudah di sorga gitu. Jangan dipanggil-panggil lagi gitu. Kamu saksi nak, diajarin nggak ini gitu? Saya ngajarin kalian supaya apa? Di saat kita nanti dipanggil Tuhan, kita punya kepastian hidup masuk sorga gitu. Tidak penting hanya hafal teorinya. Guys, banyak orang tahu berdoa. Oh, harus rajin berdoa. Ya kan? Berdoa itu begini. Pertanyaannya, berapa orang yang sudah melakukan doa? Mister ajarin kamu melakukannya. Ya, doing ya. Benar ya? Melakukannya, perbuatannya yang penting gitu. Karena gini loh guys, kamu nanti ke depannya gini, SMP, sekarang SMP kan, masih, mungkin kamu masih bareng sama orang tua, masih dimarahin, hei doa, tiba-tiba kamu SMA, kuliah, ya kan, nggak ada lagi yang ngingetin, hei doa, kos sendiri, atau kamu kuliah di luar negeri, ya kan? Mana ada, apalagi kamu kuliahnya misalnya di negara-negara yang liberalis gitu misalnya. Agama itu tidak lagi penting. Nah, kenapa Mister buat seperti itu supaya apa? Kamu semakin dekat dengan Tuhan. Oke? Nah, intinya pelajaran kita yang kemarin adalah apa? Kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, dan apa? Tidak capek-capeknya. Dan Tuhan itu melihat apa? Hati kita yang rindu untuk dijawab doa kita. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar, ya, secara singkat ya. Kita akan belajar tentang bagaimana. Nah, ini juga yang kita pelajari hari ini, guys. Satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana ada seorang hamba seorang perwira yang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Yuk kita baca firman Tuhan, kelihatan nggak? Oke, yuk kita baca. Ayo baca Marvel. Guys, bisa buka Alkitabnya ya kalau memang nggak jelas, tapi jelas ya. Oke, yuk. Ayo, Marvel. Baca. Kelihatan nggak? Kelihatan, Sir. Nggak jelas. Kurang jelas mic-nya dia. Ayo, silakan Marvel. Aku nggak kedengeran, Mister. Tadi Mister ngomong apa? Oh, kurang itu ya. Atau Nicholas, gantiin Nicholas, coba gantiin. Hell yeah, I'm on it. Hold on. Mister. Ya. Oke, Pak, bisa mulai? Mister, sebentar. Mister. Pak, Mister. Ya. Mister. Ya. Meta itu live ya, soalnya internetnya parah katanya. Kenapa? Meta live soalnya internetnya parah. Oh. Ya udah. Oke, silakan. Nicholas gantiin. Oke. Lukas 7 ayatnya yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak,
Masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Oke, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, nah kenapa ini orang banyak? Karena dia pada waktu itu sedang mengajar orang-orang itu tentang kerajaan sorga. Nah, masuklah ia ke Kapernaum. Ya, Kapernaum ini adalah sebuah kota di daerah. Nanti kalau kamu lihat petanya itu di daerah Yerusalem, ya. Nah di situ ada seorang perwira. Ya, perwira itu berarti paling tidak pangkatnya letnan 2 lah, ya, perwira pertama gitu ya. Berarti posisinya tinggi gitu ya, posisinya tinggi dan dia punya anak buah. Nah, nanti kita lihat yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ya, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya itu. Oke. Nah, ayat 4, 5 dan 6. Ayo, satu orang baca yang di sini. Ayo baca, Maureen. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung kebutuhan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah, perwira itu menyuruh sahabat. Oke. Ya. Sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan, janganlah masukkan dosa, sebab aku tidak layak menjadi Tuhan. Oke, dia berkata begini. Oke, ya. Dia agak nge-lag ya. Oke, ya. Mereka datang kepada Yesus, ya, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Ia layak engkau tolong, ya kan? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Oke, ayat 7 sampai 10. Bentar, Darren baca, Darren. Ayo, silakan Darren baca. Ayat berapa, Sir? Oke, ayat 7 sampai 10. Silakan baca. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit, ya kan? Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Guys, kita yang apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, guys? Yang pertama adalah, nih, tadi latar belakangnya adalah perwira ini punya hamba sakit. Nah, berarti gini loh, dia punya ini si perwira ini, ya, dia punya bawahan itu sakit. Nah, menurut seorang perwira itu, ya kalau sakit, ya kan, secara manusia kan pikir gini, seorang atasan itu kalau anak buahnya sakit, ya kan, banyak loh yang nggak peduli. Yang udah sakit, ya udah silakan. Tapi ini yang paling kita pelajari adalah apa? Kepedulian. Guys, banyak orang Kristen, orang percaya sekarang ini sudah tidak lagi peduli terhadap lingkungannya, guys. Jangankan terhadap lingkungannya, terhadap bawahannya aja seperti yang tadi itu udah nggak peduli, guys. Nah, ini kasih contoh buat kita apa? Seorang perwira. Ini perwira itu, kalau kamu tahu di dunia kemiliteran itu kan, seorang perwira itu berarti tingkatannya itu udah letnan lah, paling tidak letnan 2. Di bawahnya itu apa? Sersan, ya kan? Prada-pradu di bawah-bawahnya itu kan. Dan dia bilang tadi apa? Saya punya prajurit, pergi. Dia harus pergi. Tapi seorang perwira, dia datang loh, dia peduli kepada apa? Hambanya yang sedang sakit. Mungkin itu sakit, udahlah, kamu berobat aja, udah. Tapi dia peduli. Yang kedua, terus dia dong pergi suruhannya, hey, sembuhkanlah dia kepada Yesus kan. Terus Yesus mau datang, terus si perwira itu bilang apa? Jangan datang, karena aku punya bawahan, di bawahku ada lagi. Kalau saya suruh A, ya kan, pergi, dia pergi, suruh kerjakan ini dikerjakan. Apa artinya itu? Katakan saja sepatah kata, hamba itu akan sembuh. Artinya adalah apa? Kerendahan hati. Kamu sebagai anak Tuhan, kamu harus peduli terhadap sesama kamu. Yang kedua, kita rendah hati. Guys, kesombongan itu mendahului kehancuran. Betul nggak? Yang di rumah dengerin saya. Kesombongan itu mendahului kehancuran. Maka jangan ada anak-anak Tuhan yang sombong. Amin. Masalahnya, jangan ada anak-anak Tuhan yang sombong. Kita rendah hati, guys. Jessica pintar loh. Ya, amin itu kan. Jangan, ya iya dong. Iya enggak? Serius. Udah. Dan yakinlah, yakin nih, saya mau kasih tahu gitu. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu akan dibedakan Tuhan dengan orang lain. Dibedakan pasti dimanapun. Posisi bisa aja posisi sama, duitnya sama, tapi Tuhan akan bedakan namanya kebahagiaan itu, menikmati hidup. Nih, saya bersyukur nih karena Easter nih, ya saya berdoa sama Tuhan, saya menikmati hidup. Anak-anak Tuhan harus menikmati hidup, guys.
Karena apa? Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, pertama tadi apa? Ayo, tadi peduli terhadap sesama. Yang kedua apa? Rendah hati. Ya, apa bahasa Inggrisnya rendah hati, Caroline? Ayo, Caroline. Yang mana lagi sis? Kenapa? Humble ya. Bener ya? Rendah hati. Ya kan? Ya, humble. Anak Tuhan guys harus rendah hati. Ini pelajarannya. Yang pertama, kamu harus peduli. Makanya ini Cece Manda katanya lagi sakit. Jangan sampai nanti kamu lupa. Doain Cece Manda lagi sakit tuh. Itu tandanya kita apa? Peduli. Yang kedua, rendah hati. Keberhasilan kita, walaupun kita berhasil seberhasil apapun, ingat bahwa keberhasilan kita bukan karena kita. Tapi apa? Karena Tuhan yang tolong kita. Oke? Apalagi yang kita pelajari dari perwira ini? Ayo. Tadi apa? Dia berkata begini, Tuhan, ya. Apa? Dia rendah hati, dan ayat 7 di situ dikatakan apa? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya apa kata Tuhan. Banyak orang Kristen guys nih, saya mau kasih tahu nih, sekarang itu orang Kristen tuh tidak lagi percaya apa kata Tuhan, tapi lebih percaya apa kata dunia. Betul nggak guys? Betul. Ya. Hah? Betul nggak? Betul. Betul Pak. Jadi kamu mau jadi orang Kristen yang percaya apa kata dunia? Nih makanya kan kamu setiap hari, setiap agama saya tekankan begini, kamu harus lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata dunia tentang hidup kamu. Orang jelek-jelekin, oh ini Elizabeth begini, percaya kata Tuhan, Elizabeth lebih percaya kata Tuhan ya daripada kata dunia. Oke? Yang pertama tadi apa? Coba ulangi yang di rumah, kencang-kencang apa? Apa yang kita pelajari dari perwira ini? Ayo. Yang pertama, hei, kalian dengar suara saya nggak sih? Dengar. Oke, yang pertama apa? Peduli. Apa sih peduli itu bahasa Inggrisnya, Caroline? Saya tanya Caroline lah, guru saya Caroline lah, kalau Inggris mah. Care. Care, oke. Nomor 2, rendah hati. Humble ya, betul ya? Humble, iya. Wah, humble. Yang ketiga, percaya apa kata Tuhan. Lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata manusia, guys. Nah, iya. Sekarang ini gini kan, sekarang kan banyak loh. Cuma gini, banyak juga ada orang bilang gini, masalah COVID begini kan ya. Waduh, kita percaya aja sama Tuhan, tapi berkeliaran, enggak juga. Di samping kita percaya sama Tuhan, kita jaga hati kita jaga hidup kita akan diselamatkan. Jangan terlalu takut berlebihan. Karena apa? Kalau Tuhan izinkan kita mati, berarti itu urusan Tuhan, betul nggak? Hey guys, dengar nggak saya?
Kalian dengar nggak yang di rumah? Yeah, we hear, sir. Nah, tuh Miss Lutfi udah bikin tuh care, handle, dan faith, percaya, iman. Nih supaya kamu bisa bertumbuh kerohanianmu, kita belajar dari perwira ini. Kita handle, ya kan? Terus kita harus apa? Kita peduli, kita handle, ya kan? Rendah hati, dan apa? Kita punya iman yang teguh. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau di pembelajaran Alkitab di sekolah minggu kan nggak boleh bertanya. Kalau sekarang nggak bisa. Ini kan belajar ya. Oke, pertanyaan nggak? Gimana? Kata-kata gimana? Kenapa Davin? Yang buat aku kerjain itu gimana? Belum disiapin. Oh. Berarti nggak ada pertanyaan. Kenapa? Oke. Kamu catat aja nanti pertanyaannya. Oke? Terus, guys, tugasnya apa? Apa tugasnya? Pasti 3 poin lagi tentang Lukas yang 110 ya. Udah tahu ini mah. Udah. Langsung ke terakhir. Oh ya, kita ada sama di dan ya. Kenapa? Sama di konten cuma tulis sebatas kata tidak dimaksud mengenai cuma buat Lukas tuh Mister. Ada sama di tes buat tes. Oh, final test. Iya, betul. Yes. Guys. Kalau saya kan sama cuma kan cuma menurut kita. Pak Albert. Oke, tugasnya ini. Lihat. Yang tadi aja lah berkat yang tadi. Dan belum tentu kamu ingat. Guys, itu kan dari Mister, guys. Dari kamu sendiri dong. Boleh lah, kan Mister punya. Aduh, kalau dengan Kenzo mah begitu ya. Oke, tugasnya itu. Nah, guys, ada pertanyaan. Bagaimana nanti untuk final test? Ya kan? Final test, summary-nya kan saya sudah bagikan. Pertanyaannya teorinya apa? Guys, pertanyaan di soal itu juga menyangkut seperti summary itu. Ucapan syukur, benar? Ada ucapan syukur. Nah, nanti pertanyaannya sekitar itu. Ngerjain soal. Oh no. Google Form. Karena gini. Nah, kalian juga harus bisa bedain gini. Karena kan itu tuntutan akademis ya. Memang agama itu tidak teori, tapi tuntutan akademis juga kita harus ini. Makanya kalian silakan kerjakan sebisa mungkin. Asal-asal. Kan di rumah, silakan buka bukunya boleh. Kenapa? Enggak ada. Tahu cuma kayak balik contohnya. Kita tidak Enggak. Pak Albert. Ya. Buat CFP, summary-nya kok belum masuk ya Pak? Summary agama Kristen. Oh belum ya? Nanti dikirim ya. Oke, ada pertanyaan? Masalah summary nanti dikirim untuk CFP. Ada. Nah guys, nih saya minta nih, ayo duduk dulu Kenzo sama Marco ya. Nih saya minta gini guys,
mohon maaf dulu nih, mohon maaf sekali. Mister ini kan lumayan sibuk juga, jadi tidak bisa langsung WA kamu pribadi. Tugas-tugas kamu mana aja yang belum dikerjakan. Tapi setelah saya cek, ya, kamu itu banyak sekali yang belum mengerjakan di Google Classroom. Nggak boleh sebut. Ya, siapa aja yang merasa boleh dikerjakan, karena nanti nilai kamu saya ambil dari Google Classroom itu. Ya, guys, saya nggak lihat benar salahnya, enggak. Iya kan? Tapi saya melihat nih, kan kembali lagi, Mister yang ngajarin, saya tidak lihat teorinya atau bagaimana, tapi bagaimana kamu punya komitmen melakukan tugas-tugasnya. Itu saja buat Mister. Ya, contoh kayak gini. Ya, contoh kayak gini ya. Tuliskan 3 berkat Tuhan yang kamu dapat gitu ya. Nah, kan nggak ada benar salahnya. Tapi saya melihat komitmen kamu. Oh, ternyata dia punya komitmen untuk mengerjakan. Guys, Tuhan itu juga begitu loh, guys. Dia tidak, kamu harus melakukan sempurna. Tuhan tahu kita nggak bisa melakukan sempurna, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau melakukan. Gitu loh, guys. Emang kita berdoa supaya rapi, bagus doanya. Emang Tuhan perlu kata-kata puitis yang kayak apa? Kayak orang lain yang harus digombalin. Enggak, dia tahu hati kita kok. Ya enggak, guys? Jadi sama Tuhan tuh terbuka aja gitu. Nah, Mister juga begitu. Mister tidak lihat, oh ini kata-katanya bagus. Oke, bagus. Itu nambah nilai, betul. Tapi saya lihat komitmen kamu bahwa kamu mengerjakan soalnya, mengerjakan tugasnya. Gitu loh, guys. Oke, ya. Kenapa? Google Classroom-nya belum. Maksudnya apa? Belum. Untuk hari ini belum. Kan saya lagi ngajar. Iya kan? Jangan-jangan dia itu copy paste yang dari Miss Lutsi. Udah gitu. Mes kan cuma jalan ke waktu udah gitu. Oh gitu. Ya udah. Tapi saya percayalah sama Kenzo mah. Dia ini calon pendeta katanya dia. Iya kan ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, ada sekitar 12 menit. Kamu bisa kerjakan tugasnya, tapi kita berdoa dulu supaya kamu boleh live, ya. Oke, mari kita berdoa. Fiorenza boleh, ya, Fiorenza boleh tutup kita dalam doa, Fiorenza. Ayo, come on, yuk kita berdoa. Before we finish this class, let's pray together. Bless me through the school today, bless the parents, the teachers, and their friends. Bless today, God, so we can observe the lesson well. Amen. Amen. Oke, thank you semuanya. God bless you. Ya, jangan lupa kamu kerjakan tugasnya. Thank you. Silahkan boleh leave. Goodbye, sir. I will end the recording ya. Yuhu. Thank you.